Hijrah dan berkuliah di Jogja tahun 2003 memaksanya memutar otak mencari biaya kuliah dan uang makan. Terlebih sejak ditinggalnya sang ayah di tahun 2004. Terhimpit masalah ekonomi, berjualan sepatu, kemeja keliling, spare part tua, hingga menjadi supir truk sudah dilakoninya. Di usianya yang terbilang muda, ia memiliki kedai yang membuat para tamu rela antri. Kesuksesan yang didapat dengan jalan berliku tak sia-sia. Penghargaan juara 1 tingkat nasional Wirausaha Muda Mandiri atau WMM tahun 2011 berhasil diraih mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini. Pemuda kelahiran 17 Januari 1985 ini ingin menambah 6 kedai lainnya termasuk di wilayah Jakarta. Bagaimana perjalanan meraih sukses jutawan berusia 29 tahun ini? It's yesterday once more. It's yesterday once more. It's yesterday's once more. Ya, bumi ini dikelola oleh manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat yang mengelola nggak ada salahnya, karena malaikat nggak pernah salah, didesain untuk tidak pernah salah. Kalau manusia selalu salah, selalu khilaf. Tapi menariknya, inilah yang membuat Yang Maha Kuasa percaya manusia mesti mengelola bumi. Ya, karena khilafnya itu, karena salahnya itu. Karena apa? Nah, bagaimana nanti akhirnya dia comeback, ya, dia meluruskan jalannya, meluruskan niatnya, itu yang akhirnya yang membuat Allah yang Maha Kuasa makin sayang sama manusia. Sekarang bersama saya ada Mas Fauzan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Ipo, apa kabar? Ya, itu kan bisnisnya soal susu ya. Betul. Ini kok aneh gitu ya, anak muda itu ngurusin susu gitu loh. Gak menarik, gak bergengsi gitu. Ya, kenapa ngurusin susu, berbisnis susu? Saya itu punya cita-cita, saya pengen jadi seorang petani gitu. Tapi orang Jakarta kan? Orang Jakarta saya. Masa iya orang Jakarta kepikir seperti itu? Iya, saya pengen jadi petani, saya berpikir bagaimana ngolah sumber daya alam Indonesia ini, baik itu peternakan, baik itu pertanian gitu. Dan cita-citanya sederhana, saya pengen jadi seorang petani aja, tinggal di sebuah desa, terus mengolah itu dan membuktikan bahwa kesuksesan anak muda itu bukan hanya sekedar dia kerja di kantoran, dia bekerja merantau ke ibu kota, tetapi ketika dia bisa membangun sebuah desa, dan desa itu berkembang, itulah sebuah kesuksesan dari anak muda Indonesia. Nah ini yang menarik kan, karena dari ibu kota, dari Jakarta justru mau balik nih ke desa, ke kampung gitu ya. Ada ini nggak peristiwa yang membuat men-trigger itu terjadi gitu? Awalnya memang ketika waktu saya SMP itu dan SMA, ayah saya itu udah nggak kerja lagi, ibu saya juga sudah tidak kerja lagi. Terus kemudian ayah saya divonis 2 penyakit yang paling mematikan, yaitu penyakit jantung dan penyakit cancer waktu itu. Jadi saya dari SMA itu udah mulai cari uang sendiri, kemudian cari tambahan sendiri untuk membantu. Dan saya berpikir bahwa kalau di Jakarta ini kan biaya hidup mahal, gitu. Jadi saya harus pindah ke sebuah daerah gitu. Dan waktu itu saya tetapkan Jogja gitu. Nah, saya kuliah di sana. Saya terus terang waktu itu ayah saya sedang sakit kanker getah bening ya, jadi suara itu serak gitu. Saya diantarin oleh beliau pada saat itu. Di sana banyak sebuah dialog gitu. Terus terang kalau ingat itu saya sampai sekarang saya cukup sedih gitu. Almarhum ayah saya menyemangati saya, bilang bahwa ketika memang mau berubah, mau membuat sebuah peradaban baru, bahkan Rasulullah aja hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan papa yakin bahwa hijrah kamu ini adalah hijrah sebuah perubahan, bawa kebaikan gitu. Dari situ saya baru sadar bahwa itu sebenarnya ayah saya nggak ke Jogja lagi dan nggak pernah nengokin saya ke Jogja. Jadi saya balik ke Jakarta di tengah orang tua saya ayah saya udah kritis dan nggak lama kemudian meninggal dunia gitu. Usia berapa itu? Saya 19 tahun. Tetapi papa meninggalkan 3 warisan dan wasiat yang paling penting. Yang pertama, menjalani hidup di dunia ini, peganglah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib dan perbanyak sholat sunnah. Dan yang ketiga, berbuatlah sebanyak-banyaknya manfaat buat orang lain. Papa tinggalkan 3 pesan ini. Waktu saya dikasih wasiat itu terus terang
saya ngerasa ini apa saya bisa gitu. Sholat aja saya belum mau waktu itu gitu. Jadi Jadi waktu itu belum sholat ya? belum sholat Bolong saya lah gitu ya? Bolong-bolong gitu. Kalau ini aja gitu. Sholat aja belum mau, ini apa saya bisa sholat 5 waktu terus suruh sholat sunnah gitu. Sejak ayah saya meninggal itu saya akan jalanin. Insya Allah saya akan jalanin Pak. Pada saat dipesankan seperti itu. Langsung berjanji, komit di hadapan beliau? Komit seperti itu. Seminggu kemudian ayah saya wafat. Ini kan kemudian ke Jogja. Di Jogja ngapain gitu? Saya di Jogja sambil kuliah waktu itu. Jadi saya jualan jilbab dari satu toko ke toko yang lain. Saya ambil dari Tanah Abang, bergo-bergo itu saya dagangin. Oke, ini kan jualan jilbab dan macam-macam itu. Terus apa nih proses menjelang naiknya itu apa ya? Saya menikah kayaknya Mas Ibu. Saya memutuskan menikah di situ baru. Lah ini kan aneh, kuliah aja belum tamat, ya kerjaan belum beres ya, dapat duit juga nggak jelas gitu ya. Malah mau nikah, gimana ceritanya itu coba? Allah itu kan ngasih sesuatu kalau ada kebutuhannya gitu. Saya pikir kalau untuk diri sendiri aja ya asal di Jogja misalnya makan angkringan aja cukup, nasi kucing cukup ya udah selesai gitu. Iya. Tapi kalau misalnya saya punya istri kan harus mikirin makannya istri, saya punya anak, dia juga punya rezekinya sendiri si anak ini gitu. Jadi saya berpikir Allah pasti ngasih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi supaya dikasih kita buat aja kebutuhannya gitu. Jadi kita buat Dibalik logikanya. dibalik ya? logikanya. Oke, ini otak kanan ini ya. Itu balik yang ke bisnis ya. Gimana cara mulainya dan sekarang udah besar deh. Kita pengen tahu gimana cara membesarkannya bisnis susu itu. Bisnis susu itu sebenarnya saya sendiri juga nggak nyangka juga bisa sebesar ini gitu. Karena saya pengennya cuma sekedar melihara sapi. Sekarang berapa karyawan? Sekarang kita di dalam grup kita ada 800-an karyawan. 800 karyawan. Wah, luar biasa. Gimana cara memulainya bisnis susu itu? Bisnis susu itu dulu saya waktu KKN, kuliah kerja nyata di sebuah kaki Gunung Merapi. Saya ngelihat ini kayaknya hidup di desa ini melihara sapi itu enak gitu. Karena pas bangun tidur kita sholat tahajud, habis sholat tahajud itu mandiin sapi. Ini activity dari seorang petani susu. Mandiin sapi, setelah mandiin sapi itu kita langsung merah susunya. Setelah kita perah, dapat hasilnya, itu azan subuh biasanya. Jadi azan subuh, kita sholat subuh di masjid, pulang dari masjid itu, kita nganterin susu itu kita jual ke pabrik susu atau ke koperasi susu. Jadi activity-nya itu sangat nikmat sebenarnya untuk jadi seorang petani sebenarnya. Itu motivasi awalnya? Motivasi awalnya. Terus kemudian saya pelihara lah 1-2 sapi, terus kemudian saudara-saudara ini, wah mau dong ikutan, kita bagi hasil. Akhirnya teman-teman juga join segala macem, akhirnya dapatlah 80 sapi ketika bisnis kita itu lagi sedang menanjak gitu. Naik nih. Naik gitu. Tiba-tiba Allah berkehendak lain waktu itu erupsi tahun 2010 erupsi Merapi. Erupsi yang kedua tuh ya? Erupsi yang kedua, sapi-sapi kita kemudian mati, kemudian nggak produksi, itu juga lebih berat juga. Pada saat itu juga petani-petani di daerah ternak kita, di daerah kandang kita itu mengungsi di rumah saya Mas Ipo. Rumah saya itu luasnya sekitar 200 meter persegi. Ada 200 orang yang tinggal di situ gitu. Saya terus terang cukup sedih waktu itu, tetapi mereka lagi kesulitan, mereka jenguk saya di rumah sakit dan mereka mengirimkan doa dan menyemangati saya gitu. Dan waktu itu saya dengar suara azan. Saya coba telaah gitu. Ternyata memang azan itu juga jadi motivasi Mas Ipo buat kita gitu. Jadi Allah itu mengingatkan kita bukan hanya sekedar untuk panggilan sholat, tetapi makna dari azan itu ternyata sangat penting gitu. Dalam mau startup bisnis pun ternyata azan ini juga sangat penting gitu. Kalau pertama kan kita azan itu kan Allahu Akbar, Ya. takbir gitu. Kita harus berpikir besar dulu, walaupun posisi ini jatuh, tapi kita punya Allah yang maha besar gitu. Saya berasa sangat tersentil pada saat itu. Kemudian kita disuruh statement syahadat, terus kita disuruh statement melihat contoh dengan melihat Rasulullah seperti apa perjuangannya, tidak pantang menyerah. Kemudian kita disuruh hayal sholat, suruh bergerak. Baru kemudian hayal falah, kita menuju kemenangan gitu. Tapi pada saat kita disuruh menuju kemenangan, kita disuruh takbir lagi gitu. Sampai akhirnya
nggak ada kekuatan dan daya. Jadi keberhasilan kita ini sebenarnya bukan karena kerja keras kita, tetapi ini karena Allah yang memberikan semuanya gitu. Ya, kamu cepet nih naiknya. Tentu ada sesuatu yang luar biasa gitu. Apa? Ada nggak kira-kira? Sebenarnya banyak Mas Ipo. Dari saya menikah aja tuh udah, menurut saya itu udah keajaiban. Tentu. Terus kemudian pada saat erupsi itu saya bikin sebuah warung kecil. Ini posisinya masuk-masuk ke dalam Mas Ipo. Jadi ada sebuah kebun singkong di sana. Ya. Saya bilang coba kita buka warung. Waktu itu tetangga-tetangga bilang, ngapain bikin tempat jualan di sini, mana mungkin laku gitu. Di Karena pelosok. tempatnya pelosok dan sepi, Masuk-masuk. tidak ada masuk-masuk, tidak ada orang lewat-lewat. Cuman itu yang bisa kita lakuin waktu itu, nggak ada lain gitu. Akhirnya kita buka, alhamdulillah keajaibannya 21 hari kita buka, antri sampai dengan malam ini Mas Ipo. Apa hikmah yang Mas Fauzan petik? Hikmahnya sebenarnya saya sederhana. Kita hidup ini jangan mikirin tentang apa yang kita dapat sebenarnya, tapi apa yang kita perbuat buat orang gitu. Kalau hanya sekedar untuk perut kita, perut istri, perut anak gitu, itu hal yang sangat sepele buat Allah. Tapi kita harus mikirin untuk perut-perut orang lainnya. Itu aja sederhana. Ya. Ya, ini terima kasih sekali Mas Fauzan sudah berbagi untuk kita-kita di sini. Kita lihat ya bagaimana seorang Fauzan dari awalnya nothing akhirnya bisa mencapai everything. Ini luar biasa. Kita yakin ya bahwa Allah itu Maha Besar. Makanya punya impian juga mesti besar-besar. Akhirnya dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan besar. Dan kita lihat tadi bagaimana dia berusaha nolong orang, malah akhirnya dia tertolong, dimudahkan jodohnya, dimudahkan juga rezekinya. Dan ketika dia berpikir bukan sekedar makan dirinya, bukan sekedar makan istrinya gitu, tapi dia berpikir bagaimana masyarakat sekitarnya. Nah akhirnya melalui pemikiran itu, ya melalui keyakinan itu Allah bantu, ya Allah tolong semuanya. Akhirnya diberi amanah bisnis yang sekarang mempekerjakan lebih dari 800 orang. Selalu ada keajaiban. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa-whoa still shine.